Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita sehat ya Bu, jasmani, rohani ya, serta mungkin keluarga kita juga ikut sehat ya. Maka dalam kita mengucapkan Alhamdulillah. Semoga Allah menambahkan limpah dan rahmatnya kepada kita dan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Serta salam marilah kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa dan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu ya, minta waktunya sebentar ya. Minggu depan masih wirid kita lagi Bu Ketua? Minggu depan masih wirid lagi kan? Jadi ini Terawih sekembang terawih baru ya. Jadi ini tentang dua persoalan penting yang harus kita sadari berkenaan pada bulan Ramadan ya. Jadi untuk visi Ramadan juga ya Bu ya. Jadi persiapan. Jadi ini persiapan untuk bulan Ramadan. Yang pertama ya, ada dua persoalan penting yang harus selalu kita sadari berkenaan dengan bulan Ramadan ya. Jadi yang pertama ya, Ramadan adalah sebagai terminal. Tahu Bu terminal? Bukan terminal pocok sambung Bu ya. Terminal tuh kalau kita nak berangkat ke mana tempat pemberhentian Bu ya. Jadi Ramadan sebagai terminal checkpoint dan menambah iman, takwa dan bekal amal untuk akhirat ya. Jadi ini ya dua poin tadi ya. Yang pertama tadi Ramadan sebagai tempat kita berberhentian ya, tempat istirahat, menunggu. Jadi seperti itu, menunggu ya, dan menambah iman, takwa dan bekal amal untuk akhirat. Jadi sebelum sampai Ramadan, kita tunggu dulu Ramadan. Tunggu ini nanti bekal kita ini sekian. Jadi selain iman kita harus kuat, juga ilmu kita juga harus ada ya untuk masuk pada bulan Ramadan. Juga banyak juga yang lain bekal takwa kita, amal juga untuk akhirat. Jadi itu sebagai rentengan kita ya, terminal tempat mengecek kita ya, mengecek ilmu ataupun amal-amal ya. Yang kedua ya, bahwa kesempatan bertemu Ramadan itu ya, bahwa kesempatan bertemu Ramadan itu merupakan karunia Allah yang harus kita syukuri dan yang sangat berharga ya. Hari ini mungkin kita sehat, esok belum tahu menjelang Ramadan atau beberapa hari Ramadan entah sakit ya, entah jumpa pula tidak dengan bulan Ramadan. Jadi kalau memang pas kita untuk bertemu pada bulan Ramadan ya, bertemu untuk agar kita bisa berpuasa, maka inilah merupakan karunia Allah yang sangat berharga ya. Jadi waktu atau kesempatan bertemu itu yang paling kita elu-elukan, yang paling kita tunggu-tunggukan ya pada bulan Ramadan. Jadi ada 7 hal yang penting dalam menyambut dan menyongsong pada bulan Ramadan ini. Selain yang 2 tadi ya Bu ya. Selain kita bekal iman, takwa ya atau amal, juga karunia Allah yang diberikan kepada kita untuk bertemu pada bulan Ramadan nanti ya. Juga ada 7 hal yang penting dalam menyambut dan menyongsong pada bulan Ramadan ya. Jadi beberapanya ya. Yang pertama yakni doa.
Jadi kalau untuk menyambut dan menyongsong pada bulan Ramadan, maka kita memperbanyak doa. Hari ini kita belum tahu ya Bu ya, esok sampai ketidakpuasa kita ya pada bulan Ramadan. Nah, yang tadi saya bilang kan Bu, hari ini bisa kita sehat, esok kalau kita sakit, maka hari ini kita banyak-banyak berdoa, ya Allah, ini aku esok bulan Ramadan, esok ya Allah, berikanlah kesehatan kami ya Allah, agar kami bisa berpuasa dengan sempurna, berpuasa dengan penuh, dengan tekun, dengan iman dan takwa kita, seperti itu ya. Jadi kalau kita yang Ramadan itu, yang pertama itu ya ini doa, maka kita banyaklah berdoa ya. Jadi doa itu sebuah hajat dan harapan bagi kita. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini kalau kita menyambut tamu yang terhormat, tentu kita rasa bahagia Ibu ya. Nah, seperti itu. Siapapun tamu yang akan datang ke rumah kita, hati kita rasanya bahagia. Jadi kalau tamu itu biasanya datangnya membawa berkah, membawa rezeki ya, seperti itu ya. Jadi yang kedua ini, bergembiralah dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya, seperti itu. Diminta agar kita bergembira ya, untuk menyambut tamu yang mulia, yakni yang bernama Ramadan ya. Yang ketiga, berazam ini berniat tekad yang kuat untuk berpuasa, seperti itu. Walaupun sekarang kita sakit-sakit mah misalnya, atau sakit-sakit lesu tahu Bu, lemah lesu letih ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tekad berazam, ya Allah, pokoknya ya Allah, dengan sakit ini ya Allah, esok mudah-mudahan ya Allah sembuh pada bulan Ramadan esok ya. Aku harus kuat ya. Jadi seperti itu. Jadi azam untuk berpuasa itu lebih banyak daripada azam kita merasa sakit-sakitan. Seperti itu ya. Jadi dengan tekad dan niat yang tulus. Yang keempat, yakni untuk menyongsong dan menyambut bulan Ramadan, yakni taubat kita ya, taubat kita untuk memperbaiki diri kita ya. Sebelumnya kita udah tobat ya, sebelum menjelang Ramadan kita ansur-ansur ya, misalnya entah bayar hutang seperti itu ya, entah misalnya bayar hutang apa Bu? Utang puasa seperti itu ya. Misalnya tak dapat banyak satu, jadilah kalau tak cukup satu tambah lagi 2 ya Bu ya. Seperti itu. Jadi intinya kan sebelum Ramadan esok kan takut mendesak, hari pertama bertambah lesot ya, bertambah lemah. Jadi mana tahu kan sebelum Ramadan kita tidak puasa sunnah atau puasa ganti. Jadi ancang-ancang, oh ini berbulan esok, dengan ini esok kan hari pertama esok aku udah terbiasa, seperti itu ya. Jadi intinya macam apa? Tak terkejut lagi ya, hari pertama puasa esok ya, seperti itu. Mudah-mudahan ya, semangat kita ya. Intinya bertaubat kita banyak ya. Yang kelima ya, persiapan dan perencanaan target. Ini target. Kalau perlu kita tulis Bu. Macam mana anak pula undang tulis. Anak-anak SMP gitu, disuruh ibu gurunya target. Solat Isya, checklist. Solat Tarawih, checklist. Kalau tak pergi ke masjid, berarti tak tarawih kan? Corek. Esok dia periksa oleh guru ya, nak. Gitu kalau SMP, SD kan gitu, kalau kami tu semangat itu. Tapi jangan hanya anak-anak, kita juga kalau perlu gitu. Kalau pun tak pakai checklist, pakai buku, kita ingat, oh malam tadi aku tak pergi wirid, tak pergi apa gitu kan? Tarawih. Nampak satu, tinggal aku dah sayang asalnya kan. Paling tak kita menceklis dalam hati, oh patutnya ini esok, bulan Ramadan esok, kalau dapat checklist semua, dari awal sampai 30 Ramadan misalnya seperti itu. Itu semangat kita ya nak ya. Itu seperti itu. Jadi mak-mak tak pakai checklist ya nak. Jadi pakai niat. Jadi itu namanya persiapan dan perencanaan target, insya-Allah ya. Jadi kita kalau dah ada perencanaan target, insya-Allah puasa kita terasa lebih enak, lebih sempurna ya pada bulan Ramadan. Yang keenam ya, ilmu dan pemahaman tentang fikih Ramadan. Jadi ini memang penting ya Bu ya. Jangan kita hanya asal-asalan puasa. Misalnya puasa aja kita nafsu kita tak tahan ya. Misalnya ilmu fikih tentang puasa, tentang Ramadan ini harus kita miliki. Jadi kita tak miliki, kita banyak belajar. Esok yuk ibu-ibu ya, pada bulan Ramadan seminggu sekali
paling tidak seminggu sekali ya, seminggu 2 kali dalam minggu bunda. Seminggu sekali paling tidak kita belajar sama-sama. Ini yang batalkan puasa, ini yang makruh puasa, apa hal-hal yang bisa dilakukan menambah amal kita pada bulan puasa. Mari kita sama-sama datang ke masjid, paling tidak pada pagi hari ya, seperti itu. Jadi untuk nambah ilmu. Karena pada bulan Ramadan itu ya kita ditambahkan derajat kita. Jadi sebetulnya kalau untuk menyongsong bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan, ilmu dan pemahaman tentang fikih Ramadan atau puasa ini sebelum kita berpuasa kita harus tahu seperti itu. Jadi kalau tengah berpuasa pun tak apa-apa juga ya, tapi jangan nanti kalau sudah esok baru kita tahu misalnya fikihnya ya, seperti itu. Jadi yang ketujuh, membersihkan hati ya dari sifat dengki, jahat atau buruk terhadap sesama muslim. Jadi ini untuk menyambut bulan puasa ini, kalau bisa hati kita bersih agar tenang kita berpuasa. Jadi kalau kita mungkin ada salah silap ya, ada ngomongin orang ya, atau menjelek-jelekkan orang, maka kita bulan puasa ini mari kita salam-salaman untuk menyambut Ramadan atau puasa ya. Jadi agar kita bersih hati kita ya, dan kita bisa puasa dengan sempurna ya. Jadi ibu-ibu ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tak lama-lama ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan kita saling mengingatkan itu saja Bu ya. Mungkin kalau kurang materi saya bisa tambahkan lagi ya. Jadi mudah-mudahan ini sebetulnya pengulangan ya Bu ya. Setahun sekali ini ada materi ini pengulangan. Ini saling memperkuatkan kita ya. Jadinya namanya manusia, kita memang dah pelupa namanya manusia Bu ya. Makanya kita saling mengingatkan. Jadi lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.